Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Ramadhani dengan NPM 1910110048. Saya dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Humaniora. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan judul Komunikasi Kelompok Kecil dan Komunikasi Efektif. Baiklah, langsung saja saya akan memulai mempresentasikan makalah saya. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa ide, gagasan, atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Penyampaian informasi tersebut bisa secara lisan atau verbal, atau berupa tulisan. Atau bisa juga melalui gerak atau bahasa tubuh atau nonverbal. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikan dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Sekelompok orang yang menjadi komunikan itu bisa sedikit, juga bisa banyak. Apabila jumlah orang yang dalam kelompok itu sedikit, berarti kelompok itu kecil. Komunikasi yang berlangsung disebut komunikasi kelompok kecil. Jika jumlahnya banyak yang berarti kelompoknya besar, dinamakan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil atau small group communication merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Para anggotanya saling berinteraksi satu sama lain dan lebih intens. Komunikasi kelompok kecil terjadi ketika 3 orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama, dan mempengaruhi satu sama lain. Inti dari definisi ini adalah bahwa masyarakat berinteraksi, mereka saling bergantung dan saling mempengaruhi. Jadi, komunikasi kelompok kecil dilakukan lebih dari 2 orang. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi informasi yang disampaikan itu haruslah jelas. Yang kedua, ciri-ciri komunikasi kelompok kecil. Yang pertama itu prosesnya berlangsung secara dialogis. Maksud dari secara dialogis ini, maksudnya adalah secara terbuka dan komunikatif. Jadi ada hubungan timbal balik dengan lawan bicara kita. Yang kedua, tidak linear, melainkan sirkular. Maksud dari tidak linear, melainkan sirkular itu artinya, ketika kita berkomunikasi pada orang lain, maka mereka berhak untuk merespon pembicaraan kita. Yang ketiga, umpan balik atau feedback terjadi secara verbal. Umpan balik secara verbal, maksudnya kita bisa kembali merespon pembicara kita dengan lisan ataupun tulisan. Dan yang keempat, komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti, dan menyanggah jika tidak setuju. Aksi mereka saling bergantung dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, fungsi dari komunikasi kelompok kecil. Yang pertama yaitu menjalin hubungan sosial antara anggota dengan kelompok. Bagaimana individu dalam suatu kelompok bisa berhubungan sosial tanpa komunikasi, atau sejauh mana suatu kelompok dapat memelihara hubungan sosial di antara anggota dengan anggota ataupun anggota dengan kelompoknya.
Jadi setiap kita mau berkomunikasi dengan kelompok, maka harus selalu menjalin hubungan sosial di antara teman kita maupun teman kelompok yang lain. Dan yang kedua, fungsi dari pendidikan. Melalui fungsi ini, kebutuhan anggota akan informasi baru dapat terpenuhi. Dan secara tidak langsung, kemampuan para anggota di bidangnya masing-masing dapat membawa pengetahuan baru atau justru membawa keuntungan untuk para anggota lainnya ataupun bagi kelompok. Jadi dari fungsi pendidikan ini, setiap kelompok bisa saling bertukar informasi mengenai pendidikan apa saja yang bisa mereka jadikan untuk bahan komunikasi dalam berbicara kelompok kecil. Dan yang ketiga, kemampuan dari persuasi. Fungsi ini sebelumnya dapat menguntungkan atau merugikan pihak yang mempersuasi. Misalnya, seorang anggota yang berusaha mempersuasi anggota kelompok lainnya untuk tidak tahu melakukan sesuatu. Jika ia mempersuasi suatu yang sejalan dengan kelompok, maka ia akan diterima dan menciptakan iklim yang positif di dalam kelompok. Tapi sebaliknya, jika ia mempersuasi sesuatu yang bertentangan dengan kelompok, maka akan berpotensi menciptakan konflik dan perpecahan di dalam kelompok. Jadi persuasi ini adalah komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar orang lain itu percaya atas informasi yang kita sampaikan dan memiliki kepercayaan kepada mereka. Mereka yakin dan percaya kepada kita dalam komunikasi dan pembicaraan yang kita lakukan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan komunikasi kelompok kecil. Yang pertama itu ada kelebihannya, yaitu keterbukaan antara anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan pendapat anggota yang lain. Jadi harus ada saling keterbukaan di antara kelompok dan saling menerima pendapat masing-masing. Yang kedua, kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dengan menekan kepentingan pribadi demi kepentingan kelompok. Jadi, di dalam kelompok tidak ada rasa egois, harus mementingkan kepentingan tim dibandingkan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan telah disepakati oleh kelompok. Jadi apapun yang berkaitan dengan kelompok harus dibicarakan bersama dan disepakati juga bersama. Kekurangan dari komunikasi kelompok kecil yaitu kelemahannya pada kelompok bisa disebabkan karena waktu penugasan, tempat atau jarak anggota kelompok yang berjauhan dan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu teknik komunikasi yang efektif. Saya akan membahas mengenai teknik komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu berbicaralah dengan antusias. Jadi, untuk kita yang ingin berkomunikasi dengan komunikasi kelompok kecil harus selalu antusias, penuh semangat, tidak lesu dalam berkomunikasi. Dan berikan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Jadi tidak ada yang ditutupi. Dengan keterbukaan, komunikasi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, dengan komunikasi kelompok kecil, maka kita bisa menggunakan bahasa tubuh kita, entah itu gerakan tangan, ataupun gerakan mata supaya lawan bicara kita memahami apa saja yang ingin kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Yang keempat, sanjung dan pujilah mereka. Jadi bila lawan bicara kita itu merespon komunikasi kita dengan sangat baik, kita pun juga bisa memberikan pujian kepada mereka. Yang kelima, dengarkanlah semua yang mereka katakan. Jadi sebelum kita untuk merespon pembicaraan mereka, maka kita dengarkan lebih dulu sebagai etika dalam berkomunikasi. Beri tatapan mata. Dalam berkomunikasi, kita tidak boleh melihat hal-hal yang tidak penting. Kita harus fokus kepada lawan bicara kita dan menatap matanya. Yang ketujuh, bukalah diri kamu terbuka mungkin. Yang kedelapan, tersenyumlah kepada mereka. Dalam berkomunikasi, baik kepada orang lain, kita tetap harus memasang wajah yang tersenyum, tidak boleh memasang wajah yang sedang musang. Karena itu bisa mempengaruhi komunikasi kita kepada orang lain menjadi buruk, dan mereka pun menjadi tidak senang dalam berbicara kepada kita. Dan yang kesembilan, berilah saran yang bermanfaat. Yang kesepuluh, berikan mereka motivasi. Bila ada
informasi ataupun hal-hal yang bisa membuat mereka semangat. Kita bisa memotivasi mereka dalam komunikasi kelompok kecil. Yang ke-11, percaya diri. Yang ke-12, panggillah mereka dengan sopan. Dalam berkomunikasi, kita tetap harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan meskipun kita sudah kenal dengan lawan bicara kita ataupun sudah akrab. Dan yang ke-13, ajak mereka menjalin hubungan yang lebih erat. Dalam berkomunikasi kelompok kecil, kita bisa menjalin hubungan yang lebih erat, bisa menjadikan teman lawan bicara kita itu seperti sahabat kita sendiri. Dan yang ke-14, yang terakhir, jangan pernah terlambat datang. Jadi dalam berkomunikasi kelompok kecil atau kita sudah punya janji untuk bertemu ataupun melakukan komunikasi kelompok kecil dengan orang lain, kalau bisa itu jangan sampai kita datang terlambat, karena itu bisa mengganggu jam mereka, mengganggu waktu mereka, mengganggu informasi yang akan kita sampaikan, dan pemikiran mereka pun menjadi berbeda kepada kita karena kita tidak disiplin dalam berkomunikasi dan mengabaikan waktu orang lain. Baiklah, itu saja yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya mohon maaf bila dalam menyampaikan materi hari ini ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.